Ya, em, di Aceh sendiri dan mungkin juga di daerah lain sejak adanya Indonesian TV itu banyak sekali paket pekerjaan yang berhubungan dengan video. Jadi kalau misalnya di Aceh sendiri, selain juga adanya proyek dari kementerian, dinas-dinas di sini juga udah mulai aware untuk melakukan pendokumentasian terhadap, ya biasanya berhubungan dengan budaya, sejarah, ilmu pengetahuan, dan kemudian pendokumentasian itu dilakukan dengan melakukan pengadaan proyek video. Di dinas arsip perpustakaan itu juga udah banyak pengadaan-pengadaan video. Dulunya kita berpikir bahwa arsip atau perpustakaan ya pengadaannya buku, ya kan. Sekarang udah nggak lagi, sekarang udah video, karena mereka melihat bahwa dengan semakin minimnya minat literasi orang-orang, data UNICEF aja itu menunjukkan bahwa hanya ada 1 orang dari 1.000 orang yang membaca. Itu data 2006, itu menunjukkan bahwa tingkat minat literasi masyarakat khususnya generasi muda makin turun, dan mereka berpindah ke platform-platform pemutar video gitu. Makanya TikTok, YouTube dan seterusnya itu, atau Reels di Instagram itu sangat banyak peminatnya, dan itu disahuti oleh dinas di sini, khususnya dinas perpustakaan, untuk mereka mengkonversi informasi dari buku ke video, sehingga orang jika ingin menonton sesuatu, misal biografi, instruksional pendidikan, itu nggak harus membaca buku yang tebal, tapi bisa menonton videonya. Jika mereka kemudian tertarik dan berminat untuk mendapatkan informasi yang lebih detail lagi, baru kemudian mereka akan membaca. Tapi seenggaknya dengan menonton film, informasi yang tersedia tuh udah bisa didesiminasi atau disebarkan kepada masyarakat. Makanya kemudian eh, eh, paket-paket video itu banyak di sini. Belum lagi di dinas seperti pariwisata, ya, yang mempromosikan pariwisata, tentunya keindahan-keindahan alam itu pasti akan dipasarkan melalui iklan visual, dan biasanya uh, diwakilkan dengan produksi video gitu, atau minimal foto, tapi lebih sering video. Jadi nggak salah kemudian paket video ini makin banyak gitu. Walaupun dikritisi oleh sebagian orang seperti menghambur-hamburkan uang, ya yang mengkritisi mungkin nggak ngerti ya tentang tentang pentingnya video untuk pembelajaran khususnya. Padahal video juga adalah bisa menjadi sarana pengganti bahan bacaan atau buku. Nah, yang jadi masalah adalah kemudian bagaimana dinas-dinas ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Video yang dibuat oleh rekanan yang ditunjuk itu memiliki kualitas seperti itu, dan itu adalah masalah terbesarnya. Dari banyak rekanan yang ditunjuk, sebagian besar nggak mampu untuk membuat sebuah video yang berkualitas. Seenggaknya kalau nggak viral, viral dalam artian berkualitas ya, seenggaknya kalau nggak viral itu bisa mencuri perhatian publik lah, jadi bahan omongan lah, kira-kira seperti itu. Kalau nggak viral secara global sampai nasional, seperti film Tilik gitu ya, seenggaknya di tingkat lokal aja jadi bahan pembicaraan. Sejauh ini baru hanya 1 video aja yang berhasil mencuri perhatian publik, nggak viral tapi mencuri perhatian publik, dan rata-rata orang Aceh tahu iklan ini, yaitu iklan The Like of Aceh tahun 2017 kalau nggak salah. Itu bikinan kementerian. Itu selebihnya nggak ada video yang dihasilkan, dan kita bisa lihat hasil itu di YouTube, disebut para misalnya ya. Itu nggak ada yang berhasil mencuri perhatian publik. Nah, apakah kita ada melakukan evaluasi untuk itu gitu? Salahnya di mana? Nah, salahnya adalah ketika ada sebuah paket video itu lebih sering bersumber dari dana pokok pikiran, atau dulu namanya dana aspirasi. Pokok pikiran ya, pokir.
dari dana aspirasi masyarakat milik anggota dewan DPRD, kalau di sini nyebutnya DPRA ya. Dan biasanya dana pokir itu rekanannya udah ada gitu. Ya, kita rahasia umum lah, pokir itu main agen beragen lah ya. Jadi udah ada orang-orangnya melalui agen itu. Juga untuk paket-paket reguler ya, yang bukan dana pokir juga lebih sering dilakukan penunjukan langsung dan udah ada rekanan yang ditunjuk gitu. Itulah kesalahannya gitu. Jadi ketika ada sebuah paket yang ingin dilemparkan untuk direbut apa ya di apa ya ditawarkan kepada rekanan, dan rekanan itu kemudian melakukan penawaran untuk mengerjakan paket itu lebih sering karena sudah ada orangnya, dan kemudian saat paket itu dilepaskan mereka harus berpikir lagi akan membuat apa, baru konsepnya dipikirkan dengan waktu yang sedemikian mepet. Harusnya yang sebagaimana dilakukan oleh banyak perusahaan-perusahaan yang non pemerintah, NGO misalnya dan seterusnya, dan bahkan juga kementerian, mereka melakukan pemilihan rekanan berdasarkan proses pitching gitu. Jadi diseleksi sebuah konsep, atau kalau film itu sebuah treatment, premis, sinopsis yang bagus, yang kemudian yang terbaik akan dipilih. Itu yang berbeda di sini. Di sini nggak begitu. Jadi ditunjuk rekanannya, baru rekanannya akan milih timnya yang berupa sutradara, penulis, baru penulis kemudian diorder, nih kamu bikin video tentang ini, dan kemudian dengan waktu yang hanya biasa cuma 2-3 bulan kan durasi kita mengerjakan sebuah paket pemerintah. Di waktu 2-3 bulan itu yang sekaligus dengan produksi dan pasca produksi, si penulis harus sudah mengkonsep, dan biasanya penulisnya sering ngerjain punya dinas, punya waktu paling seminggu 2 minggu udah paling lama, biasa seminggu dikasih waktu atau 10 hari lah untuk mengerjakan skenario atau naskah dari paket produksi video yang akan dilakukan. Situ salahnya. Kalau bisa dengan proses pitching, nah ini menarik ya. Kalau dengan proses pitching yang seharusnya ini dilakukan, kita akan mendapatkan konsep-konsep atau naskah-naskah yang udah ada sebelumnya, udah di stok. Gimana saya menjelaskannya ya? Biasanya gini lah, kalau misalnya di film itu kan ada soundtrack. Soundtrack itu nggak dibikin saat film itu dikerjain, tapi soundtrack itu dicari dari perusahaan-perusahaan penyedia ken musik. Nah, ken itu artinya kaleng, musik kaleng artinya. Musik kaleng ini artinya adalah sebuah perusahaan yang memang udah nyetok lagu-lagu gitu, yang lagu-lagu belum pernah dipublish, belum pernah ditawarkan, dan kemudian di saat ada sebuah perusahaan film membutuhkan sebuah lagu, misalnya filmnya tentang petualangan misalnya, atau film tentang petualangan tentang mencintai alam misalnya, baru perusahaannya akan nyari ken musik tadi ini yang ada hubungannya dengan mencintai alam. Misalnya ada beberapa lagu tentang mencintai alam, ada 5 misalnya, lalu kemudian dia akan memilih dari 5 itu satu yang terbaik. Jadi dia milih benda yang udah jadi, udah ada. Naskah itu harusnya gitu juga gitu. Jadi naskah itu atau skenario film itu harus dicari dari yang udah siap sebelumnya, udah matang, udah ditulis, udah matang, dan kemudian baru ditawarkan dengan melalui proses pitching. Dinas ini mencari talenta terbaiknya dengan melakukan pitching seleksi gitu. Nah dari sana orang-orang yang sudah memiliki naskah yang tepat, yang masuk dengan inginnya si dinas ini, ditaruhkan naskah itu, dan si dinas akan mencari naskah yang terbaik menurut mereka. Nah kalau proses seperti ini, peluang untuk mendapatkan skenario atau naskah yang bagus itu akan lebih besar gitu, daripada tunjuk rekanan baru rekanan nunjuk penulis, dan penulis dengan waktu yang mepet mengerjakan yang harus dia lakukan. Begitu harusnya. Jadi bisa kita tahu lah, mungkin udah nonton film Squid Games misalnya. Squid Game itu kan naskahnya itu dibikin 2008.
produksi 2020. Udah berapa tahun tuh? Udah 12 tahun nih. Jadi dalam 12 tahun tuh dia nawarin tuh skrip itu, nawarin, nggak ada yang mau. Begitu orang nggak mau, dia perbaiki lagi, dia matangin lagi, dia sempurnakan lagi dari proses observasi yang dia lakukan. Oh, ini ada yang bagus nih yang bisa aku masukin ke film. Dia masukin, terus dia ngeliat apa lagi besoknya, kayaknya itu bagus tuh untuk masuk ke filmku. Jadi begitu melalui masa penyempurnaan yang cukup lama waktunya, naskah akan matang dan sempurna dan siap untuk diproduksi. Itulah yang ditawarkan. Jadi kita akan mendapatkan hasil karya yang lebih baik dengan cara demikian. Jadi hal itu nggak dilakukan oleh mereka di sini. Nah, harusnya itu diubah kalau ingin dapat sebuah hasil karya produksi videografi film yang bagus. Prosesnya harus seleksi seperti itu. Undang semua orang yang merasa memiliki konsep yang diinginkan, presentasi, lalu cari yang terbaik, seperti itu. Nah, kementerian melakukan itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misalnya yang memiliki dirjen film ya, dirjen film dan media baru kalau nggak salah. Itu mereka bikin open call gitu kan, bikin open call yang merasa memiliki seperti baru-baru ini ya, open call tentang film anak yang temanya anak dan budaya. Jadi orang-orang yang udah pernah membuat sinopsis film yang berhubungan dengan anak dan budaya, mereka akan mendaftar dan si penyeleksi akan tinggal memilih yang terbaik. Jadi kan hal itu lebih fair ya, kecuali kalau misalnya ada KKN di prosesnya gitu, itu lain cerita. Tapi seenggaknya dari situ kita akan mendapatkan atau bisa menjaring hasil yang terbaik untuk dipilih. Nah, itu sih yang harus diubah. Kalau misalnya masih seperti ini, kita akan melihat hasil-hasil karya videografi yang ya seperti yang terlihat sekarang lah gitu, yang biasa aja, nggak mencuri perhatian publik gitu ya, yang walaupun dianggarkan dengan dana mungkin agak relatif lah, tapi kalau misalnya kadang ada dana 200 juta gitu, tapi hasilnya memang nggak besar ya kalau dibandingkan dengan film yang kolosal yang budgetnya MM-an. Tapi kalau kita lihat videonya itu seharga 200 juta, kok kita nontonnya kayak video harga 30 juta gitu, maksudnya yang senjang sekali dengan pagu yang dianggarkan. Nah, itu yang sangat disayangkan. Artinya kalau misalnya dana pun 200 juta, sebutlah kemudian ada VV-nya ya, kita hanya bisa ngelola 150 juta, seenggaknya video itu senilai, kualitasnya senilai 150 juta. Saya pikir begitu, mudah-mudahan jadi jadi solusi lah untuk kita agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal ke depannya. Amin.